Kita dengarkan sekali lagi perkataan Kainama. Biar kau makan pasir semua. Kau punya Lucifer tuh bapa dari Kristus. Makan. Sadap ini paling sedap kalau udah begini rasa sombong nih Bung Ade. Beta nih. Kristus putra Lucifer. Sadap. Nanya asalalala. Kristus itu putra Lucifer, sayangku. Cintaku, negeriku, yang ku sayangi, saudaraku sayang. Sadap. Mari kita sawer dulu kayak di Tanjung Priok, sawer. Tuhan Bapa. Siapa nama Tuhan Bapa? Theos. Theos itu siapa? Lucifer. Siapa yang bilang? Gereja Vatikan. Beres kan? Deus Filius. Tuhan Anak. Siapa namanya? Yesus. Yesus anaknya siapa? Anaknya Lucifer. Beres ya. Yang ketiga, Deus Spiritus Sanctus. Artinya Tuhan hantu. Anda baru menyaksikan. Katolik lah, Vatikan. Vatikan yang memuji Flamas Eus Lucifer. Itu. Jadi kalau kamu tidak menyembah Lucifer, kamu bakar semua, selesai, rasain. Hari ini saya senang sekali. Saya sangat heran ketika masih ada orang yang tidak tahu malu. Dalam siaran-siarannya dia bilang, saudara yang kukasihi, Kristen Katolik. Saya heran masih ada orang yang berani ngomong begitu pada saat yang bersamaan. Dalam kesempatan yang lain, sumpah serapahnya, dia terlihat begitu menikmati, menyumpahi, menserapahi ajaran orang lain. Terlihat begitu menikmati sambil joget-joget, mengatakan bahwa ajaran Kristen begini dan begitu, disumpahin sana sini. Saya tidak bisa mengerti ada orang yang seperti itu. Ya, saya tidak bisa mengerti. Makanya bagi saya perlu untuk menunjukkan kepada Anda semua, bahkan saya mau berbicara kepada kawan-kawan yang Muslim, yang selama ini mengikuti orang ini dan kemudian menganggap dan memuja orang ini seakan-akan orang ini memberikan pencerahan kepada Anda. Bukalah matamu lebar-lebar. Bahkan saya percaya bahwa Anda tidak perlu jadi Kristen untuk bisa membedakan bahwa ini adalah penghinaan, sumpah serapah, mulut yang tidak layak dikatakan. Kata-kata ini keluar dari seorang yang dikatakan pemuka agama. Anda boleh melihat bahwa terlalu banyak riwayat penghinaan Kainama terhadap agama lamanya. Dan dia berlindung sembunyi di balik jubah Islam, sembunyi di balik agama Islam dengan dalih membela agama dan sebagainya. Pemirsa, saudaraku muslimin wal muslimah, insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Tadi kita udah lihat ya, ayatnya dicopot-copot, dipindah-pindah ya. Jahat orang Kristen. Jahat orang Kristen. Beneran, bukan fitnah. Udah liatin aja ntar. Tadi kita udah lihat ya, ayatnya dicopot-copot, dipindah-pindah ya. Insya Allah keluarga kita nggak ada yang jadi Kristen ya, kita jaga ya. Jahat orang Kristen. Andalah yang menilai. Andalah yang menilai orang ini dengan segala riwayatnya, begitu loncernya mulutnya ketika bahkan dia berani berkata bahwa Yesus itu punya istri-istri yang mohon maaf dengan dia katakan dadanya belum tumbuh. Kidung Agung 8 Sorry, saya kecilkan sedikit suaranya, saudara ya. Oh, sorry. Kidung Agung 8 tanda bagi 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan yang belum mempunyai buah dada. Adik perempuan kami pada hari ia dipinang. Pernikahan di masa Yesus, anak perempuan belum tumbuh dadanya. Jadi jangan melihat bahwa pernikahan Yesus itu ketika Yesus umur 28, 30, Maria Magdalena 20, 24, come on. Yesusnya masih antara usia 12 atau 13 atau 14 tahun. Karena itu tidak pernah diceritakan Yesus 12 sampai 29 di dalam Bible, betul? Perempuannya jauh lebih muda dari itu. Di situ ditulis, adik kami belum tumbuh dadanya. Tuh. Tapi dia sudah dipinang. Berarti
ada kemungkinan bahwa Yesus itu menikah 2 kali. Iya, jadi beliau ini punya anak Judah ben Joshua ini dari Maria yang lain. Maria yang tadi saya bilang, yang dadanya belum tumbuh itu. Anda bisa melihat bahwa Kainama mulutnya itu loncer sekali untuk kemudian mengeluarkan sumpah serapah, fitnah, perkataan yang buruk tentang kepercayaan orang lain. Padahal mereka selalu bilang jangan menghina sesembahan orang lain, supaya jangan nanti agamamu dihina. Tapi mereka melakukannya dengan leluasa. Dan saya sangat bersedih ketika melihat ada Muslim yang kemudian memuja-muja seakan-akan dia ini adalah penyelamat karena dia terus-menerus menghina agama Kristen. Kita saksikan lagi apa yang jadi riwayat Kainama terhadap kata-kata sumpah serapahnya dia terhadap Kristen. Bunda Maria jadi oknum keempat Tuhan tahun 451 Masehi. Sebelumnya dia ibundanya Tuhan enggak? Enggak. Yesus itu sebelumnya Tuhan enggak? Enggak. Kumpul-kumpul iseng ngobrol ngopi-ngopi. Loh emang iya kok. Emang iya itu. Konsili Efesus tuh 431 Masehi. Berarti 430 tahun setelah Nabi Isa diangkat Allah ke langit. Mereka ada orang bule ngobrol di Roma. Jadi aja Tuhan. Jadi aja maminya jadi Tuhan. Ngobrol. Makanya itu ngobrol-ngobrol seling. Siapa tahu kamu jadi Tuhan. Wah, titik balik emang niat dia bikin Tuhan. Ya. Sekali lagi Anda tidak perlu jadi Kristen untuk bisa membedakan bahwa orang ini sedang menyumpahi agama lain, memfitnah agama lain, dan sebagainya. Sebagai orang Kristen, saya telah melakukan atau telah membuat video orang ini membahas fitnahannya yang buruk. Telah meluruskan banyak sekali video-video atau perkataan-perkataan loncer sembarangan mulutnya yang tidak diatur itu. Saya telah buat dan Anda bisa lihat di history dari video-video saya. Sehingga saya ingin katakan bahwa orang ini, sekali lagi, saya cuma tanya kepada Anda, teman-teman yang menonton saya. Anda yang bersikap. Ketika Anda melihat orang ini dengan perkataannya, yang seakan-akan bebas sekali, seakan-akan dengan sangat leluasa sekali, melakukan penghinaan demi penghinaan. Kristus putra Lucifer, sadap. Nanya hasa lalala. Kristus itu putra Lucifer, sayangku, cintaku. Trinitas itu Deus Pater, Tuhan Bapa. Siapa nama Tuhan Bapa? Theos. Theos itu siapa? Lucifer. Siapa yang bilang? Gereja Vatikan. Beres kan? Deus Filius, Tuhan Anak. Siapa namanya? Yesus. Yesus anaknya siapa? Anaknya Lucifer. Beres ya. Yang ketiga, Deus Spiritus Sanctus. Artinya Tuhan hantu. Sadap. Mari kita sawer dulu kayak di Tanjung Priok, sawer. Negeriku. Di manakah rasa hormat Anda? Kalau Anda pindah agama, silakan. Anda berpindah keyakinan dari Kristen katakanlah menjadi seorang Muslim, silahkan. Kami merasa bahwa ya itu adalah hak setiap orang. Anda memilih keyakinan yang baru, silahkan. Tetapi jangan lakukan dengan cara yang tidak bermartabat ketika Anda kemudian menghina-hina ajaran kekristenan atau menghina-hina agama Anda yang lama. Dan Ustadz Kainama dalam hal ini, Ahmad Kainama, beta mau bicara for Ale dengan bahasa Ambon. Mulut tuh tahu rem. Jangan bicara sama kayak orang yang punya rem. Lalu tahu-tahu jangan sampai dapat tampeleng putar balik tak putar-putar. Jangan sampai dapat tampeleng bola balik dari Tuhan. Karena mulut Anda itu tidak menunjukkan bahwa Anda beragama. Mulut Anda itu tidak menunjukkan bahwa Anda itu berakhlak seperti klaim yang Anda katakan, Anda bilang tentang agama Anda. Mulut Anda tidak menunjukkan sama sekali ciri seseorang yang berakhlak seperti yang Anda selalu agung-agungkan atau Anda ulang-ulang. Mulut Anda tidak menunjukkan itu. Karena itulah saya ingin katakan sadar diri. Sadar diri.
Karena itu di awal ini saya ingin bilang kepada orang-orang, kepada Anda yang menyaksikan video saya ini. Andalah yang kemudian bersikap. Saya hanya menunjukkan kepada Anda, tetapi Andalah yang bersikap. Apa sikap atau apa yang menjadi sikap Anda ketika melihat ada orang yang dengan leluasa seperti ini menista, mencaci maki, bahkan kemudian memberikan framing-framing yang salah, framing yang buruk terhadap kekristenan? Apa yang menjadi respon Anda? Silakan teman-teman komentar ya. Saya pikir perlu bagi kita sebelum nanti kita akan membahas ya teman-teman ya tentang ketika dia mengatakan bahwa oh ini Lucifer, kenapa ada Lucifer, kenapa demikian dan kenapa begitu ya. Nanti kita akan sama-sama kita akan melihat begitu ya. Karena saya pikir ini yang kayak begini nih mesti bakal ada waktunya nih ya gitu ya. Iya, teman-teman, bibit pemecah belah bangsa. Kadang-kadang saya juga mikir ya, kenapa ya orang-orang kayak begini dibiarin ya gitu ya. Bahkan saya mau tahu pendapat dari Bro Teguh ya. Kalau saya abstain, Bro Teguh, Anda sebagai seorang Muslim, apakah Anda sebagai Muslim Anda mengiyakan? Kalau Anda mengiyakan, silakan Anda tulis gitu. Anda mendukung atau tidak, Anda tidak bisa abu-abu. Anda tidak menunjukkan sikap keberanian Anda untuk mengatakan kebenaran. Katanya Anda mau membela yang hak, bukan? Anda tidak mau mengatakan yang ketidakbenaran. Bukankah ajaran agama Anda mengatakan demikian? Tunjukkan warna Anda, apa yang bakal jadi komentar Anda, begitu. Ya, saya kira teman-teman kita nggak bisa menyangkal bahwa orang ini sudah keterlaluan. Teguh Triyono abstain. Ya udah. Dari sini kami jangan salahkan kalau kami kemudian menganggap bahwa orang-orang seperti Anda hanya mau cuman menghina agama Kristen. Ketika diperhadapkan dengan nurani Anda untuk menyatakan benar atau tidak, Anda tidak berani karena Anda memang cuma mau menghina. Dan sorry, kami tidak bisa hormat kepada orang-orang yang demikian. Sehingga sekali lagi saya pikir Andalah yang menilai. Andalah yang kemudian mengambil sikap. Dan saya berharap video seperti ini kita tunjukkan kepada orang supaya terbukalah mata orang-orang atau publik terhadap orang-orang yang kemudian melakukan penghinaan seperti ini. Karena buat saya ini sangat menjijikan. Orang-orang seperti ini sangat menjijikan sekali. Makanya saya tidak, sebagai orang Kristen, tidak heran ketika saya tidak akan pernah bosan untuk menyatakan video seperti ini untuk menunjukkan kepada Anda bahwa kami orang Kristen berhak untuk berprotes terhadap sikap atau perilaku yang kayak begini. Pernah nonton nggak video ada misionaris bule teriak-teriak mengajak orang bertobat untuk masuk agama dia? Itu udah pelanggaran di tempat umum itu ya. Bentar. Bukankah kalau di masjid juga ada yang ngomong agama-agama lain? Artinya kan kadang-kadang kan ini seperti itu. Apakah nggak sama dengan ilustrasi yang tadi teriak-teriak di tempat parkir? Kalau di masjid memang tempatnya kan. Tapi kan ada stikernya. Hati-hati dengan ini, bahwa ini yang benar ini, jangan sampai misalnya begitu kan, orang lain kedengaran gitu misalnya gitu. Ya, itu kritik ya, ada kritik macam itu ya. Itu kan karena kita di sini tempat mayoritas. Oh, oke. Ya, maklum dikit dong kalau mayoritas. Itu dia videonya teman-teman ya. Kita sudah mendengarkan bagaimana tanggapan dari saudara kita Andre Tunggal terkait hujatan dari seorang Ustadz Kainama yang dimana dia seorang mualaf yang pindah agama dari Kristen dan pindah ke Islam. Dan setelah dia masuk Islam bukan semakin baik akhlaknya teman-teman ya. Sepanjang dia sudah mualaf teman-teman, setelah dia mualaf, dia luar biasa menghujat kekristenan, terlebih-lebih Yesus Kristus dan juga gereja-gereja. Bahkan di video yang baru kita saksikan tadi, dia menghujat Allah Tritunggal dan bahkan dia mengatakan bahwa Yesus itu adalah anak daripada Lucifer, dan juga dia menghujat, menyumpahi gereja atau aliran Katolik khususnya ya teman-teman. Dan ini yang seharusnya perlu pemerintah tahu, khususnya pihak penegak hukum, untuk bisa
dia memproses secara hukum Ustadz Kainama ini. Kenapa dia terus-menerus melakukan hujatan, teman-teman? Karena memang seolah-olah ada pembiaran terhadap dia dan dia tidak pernah disentuh oleh hukum atau tidak pernah diproses secara hukum. Coba kalau misalnya Kristen yang melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Ustadz Kainama ini, maka 2 kali 24 jam itu sudah harus ditangkap. Kalau misalnya pelakunya adalah Kristen. Tetapi karena ini adalah mualaf dan kemudian seolah-olah terlihat Ustadz Kainama ini membela agama, maka dia dibiarkan begitu saja, teman-teman ya. Bahkan ada banyak tokoh-tokoh daripada agama Kristen termasuk pengurus PGI kemarin angkat bicara bahwa Ustadz Kainama ini sudah offside, teman-teman, terhadap apa yang dia sampaikan selama ini mengenai hujatan-hujatannya, tuduhannya, fitnahnya terhadap kekristenan. Tetapi sampai sekarang tidak ada proses hukum yang menyentuh Ustadz Kainama ini. Kita tidak tahu siapa sebenarnya di belakang Ustadz Kainama ini sehingga dia mulutnya bebas berbicara fitnahan dan hujatan terhadap kekristenan. Nah, teman-teman, sekali lagi kita akan membahas dan kita akan meluruskan. Sebenarnya kalau teman-teman nonton nanti channel Andre Tunggal itu sudah dia menyampaikan banyak hal penjelasan meluruskan tuduhan fitnahan hujatan Ustadz Kainama di channelnya, dan kita akan ulas kembali. Sebenarnya kata Lucifer itu sebenarnya bukan terjemahannya setan atau iblis, melainkan Lucifer itu adalah berasal dari bahasa Latin. Jadi kata ini tidak ada di dalam naskah bahasa asli baik Ibrani atau Yunani, terlebih lagi nama Lucifer yang dikonotasikan sebagai nama dari Raja Iblis, sebab nama Lucifer adalah muncul dari penafsiran-penafsiran Kristen Barat. Kata Latin yang baru muncul abad ke-4 Masehi, Lucifer, berasal dari kata Latin lux atau lucis yang artinya cahaya, dan kata Latin fere artinya membawa. Jadi sebenarnya Lucifer bermakna light bringer atau pembawa terang, yang merupakan terjemahan kontekstual bukan harafiah dari bintang timur. Sekali lagi saya sampaikan, teman-teman, bahwa di dalam Alkitab tidak ada kata atau istilah Lucifer itu. Nah, teman-teman, orang Yahudi tidak mengenal nama Lucifer. Para Rasul Kristus tidak mengenal nama Lucifer, sebab kata Lucifer baru muncul di dalam khazanah kekristenan pada Alkitab terjemahan bahasa Latin Vulgata, terjemahan dari St. Jerome abad 4 Masehi, teman-teman ya. Nah, 3 abad setelah era para rasul, terlebih nama Lucifer menjadi viral karena beberapa terjemahan bahasa Inggris seperti King James ya version dan beberapa terjemahan Inggris lainnya menyerap kata Latin Lucifer itu pada penerjemahan Yesaya 14 ayat 12 yang dimana kejatuhan malaikat di situ. Nah, pada dasarnya kata Lucifer tidak ada dalam Alkitab. Nah, sebenarnya kata Lucifer itu tidak pernah disematkan kepada iblis ya. Karena sebenarnya kata Lucifer itu disematkan kepada malaikat yang membawa terang itu sebelum malaikat itu jatuh ke dalam dosa. Setelah jatuh ke dalam dosa, setelah dibuang malaikat itu yang melawan Tuhan, maka dia bukan lagi Lucifer, bukan lagi pembawa cahaya, melainkan memang dia adalah iblis. Sedangkan Lucifer itu terjemahannya bukanlah iblis, melainkan malaikat yang membawa cahaya, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Yesus Kristus. Teman-teman, apa yang dikait-kaitkan, dicocok-mologikan oleh Ustadz Kainama, dan memang itulah kerja Ustadz Kainama selama ini untuk memfitnah, menuduh kekristenan, dan kita berharap kepada pihak penegak hukum supaya cepat segera diproses Ustadz Kainama ini, karena dialah yang mengadu domba kerukunan umat beragama supaya tidak akur lagi umat beragama, sehingga terjadi balasan hujatan nanti dari hujatan Kainama ini, sehingga ada orang-orang Kristen, apologet Kristen yang membalas hujatan itu dan meluruskan, maka itu nanti yang menjadi gaduh di media sosial di dunia maya, teman-teman. Dan harapan kita supaya segera Kainama ini benar-benar diproses. Mohon kepada pihak penegak hukum. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.